Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 12 Juli sampai dengan besok tanggal 13 Juli 2022. Jadi pada saat saya bahas adalah sesi satu break ya. Jadi setelah saya bahas, kemudian saya push ke YouTube ya. Sebelum marketnya tutup, Anda ada keputusan untuk buy. Kalau misalnya Anda sudah punya, kalau belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kalau sudah nonton, biasanya sudah saya sebutkan ya, kalau sudah punya kira-kira pasang trailing stopnya atau stop lossnya di mana ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelumnya ini bagian kedua ya. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, Adaro, Bumi, NATO, BEBS, Boga, ITMG, ADMR, dan Antam. Nah, kesempatan kali ini saya akan bahas untuk Harum ya. Harum ini kalau kita perhatikan MA20 mengarah ke bawah. Jadi trennya itu masih downtrend ya. Secara gampangnya itu seperti itu kalau lihat trennya ya. Lihat ke MA20-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini harganya dari bawah dia sudah mulai rebound naik ke atas ya seperti itu ya. Nah, untuk Harum ini utamanya memang tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1.700 ya. Jadi kalau mau buy sekarang itu masih resiko terus terang aja ya. Kalaupun Anda nekat mau coba curi-curi start ya boleh aja, saya nggak ngelarang. Oh, tapi saran saya pasang stop lossnya di 1450 dan 1375. Lebih baik amannya tunggu naik ke atas 1.700 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Harum. Berikutnya kalau dia naik setiap kelipatan Rp50 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi naik ke atas 1750 tambah lagi, naik ke atas 1800 tambah lagi. Target price-nya di 1975 kemudian 2090. Ya kurang lebih seperti itu. Ini downtrend-nya masih cukup kuat ya. Walaupun di sini kecenderungan sideways di bawah tapi ini masih cukup kuat jadi jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk PTBA. PTBA yang ikutin saya juga harusnya sudah buy ya. Saya sudah sebutkan naik ke atas 3710 buy ya, naik ke atas 3930 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 4130. Memang PTBA ini dia setelah dia naik tinggi ya, kemudian sentimen kemudian dividen dia gap down. Kemudian dia cenderung sideways ya. Sideways-nya di area sekitar 3710 sampai 4130 ya. Jadi kalau mau buy sekarang memang buy-nya di tengah-tengah. Jadi buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Nah, kalau yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di low-nya, swing low yang di sini ya 3850, maksimum di 3710 atau 3620 ya. Kurang lebih seperti itu. Memang dia masih sideways. Jadi misalnya kalau Anda beli sekarang besoknya turun ya jangan kaget karena memang range-nya masih sideways ya seperti itu ya. Sideways horizontal ya. Jadi kurang lebih lah seperti itulah ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Untuk saham batubara yang saya bahas itu yang saya punya adalah untuk Adaro yang saya punya ya. Saya sudah buy, sudah saya sebutkan juga di bagian pertama ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya untuk Pegas ya. Pegas di sini area buy on weakness sudah saya sebutkan di 1545. Artinya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1545 kita boleh buy, naik ke atas 1600 kita tambah lagi, naik ke atas 1640 tambah lagi ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah dikasih garisnya gini acuannya ya. Dimana kita pasang trailing stop, dimana kita pasang stop loss ya seperti itu ya. Memang trennya itu masih cenderung lesu ya, turun ya. Kalau kita lihat di sini memang ada formasi double top ya di sini ya. Ini baseline-nya di 1600. Jadi selama dia masih ditutup di banyak 1600 sebenarnya masih resiko ya. Oh, tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atasnya yang garis yang sudah saya berikan di sini ya 1545 masih ada harapan untuk rebound tembus ke atas 1600 lagi, targetnya di 1700 dan 1800. Ya, kurang lebih seperti itu Pegas ya. Jadi strateginya kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Jadi mudah banget ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Raja. Raja hari ini masih ada yang tanya Pak Sunar apakah masih bisa naik lagi. Sebenarnya untuk Raja ini strateginya mudah banget ya. Yang sudah punya tinggal aja pasang trailing stopnya pakai acuan low-nya hari ini ya 535 dan maksimum di 498. Ini garis yang sudah saya berikan atau yang low-nya kemarin di area ini ya 486 ya maksimum ya seperti itu ya. Nah, kalau yang belum punya itu strateginya ada dua, buy on weakness di 4020 atau 364 ya, maksimum di 320 ya. Memang koreksinya bisa dalam. Artinya kalau buy on weakness itu misalnya di level 420 kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 420 barusan kita buy. Atau kalau turun lagi 34 dia berhasil rebound ke atas 364 ya kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Nah, kalau misalnya buy on weakness gak dikasih, ternyata minggu ini dia breakout ya mungkin besok atau lusa naik ke atas 600 mau buy silakan. Target berikutnya di 640 dan 825. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Saya sih pegang teguhnya pada uptrend ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Jadi kalau mau buy high sell higher silakan kalau dia berhasil breakout.
Jadi jangan terlalu takut-takut ya. Buktinya seperti ini gampangannya ya. Dia naik kemudian koreksi, dia breakout, kita buy, dia higher high. Kenapa bisa higher high? Karena afternya masih bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas. Seperti dia koreksi ya, ini cukup lama ya koreksinya ya. Kemudian dia berhasil breakout lagi, dia bisa higher high. Kenapa? Karena afternya primary trend-nya masih cukup bagus ya. Jadi prinsip dasar dari analisa teknikal, tren akan tetap terus berlanjut ya, kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Ini trennya masih cukup bagus uptrendnya ya. Jadi buy hasil akhir silakan. Kalau takut ya buy on weakness, kalau dia pullback, koreksi, berhasil rebound, barusan kita buy. Ya seperti itu ya. Atau breakout dari 600 kita buy hasil higher. Kalau masih takut lagi ya pilih saham yang lainnya aja. Ya seperti itu ya. Mudah banget kok ya, jangan terlalu bingung ya di saham ya. BRMS, ada yang bilang, oh Pak Sunar, ada yang tanya ke saya private message ya. Kok buminya naik, BRMS-nya nggak naik gitu ya. Ya memang kadang-kadang memang masih satu grup, tapi kan beda ya seperti itu ya. Kalau BRMS ini sudah saya berikan garis-garisnya ya. Kalau belum punya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 240 baru kita buy. Atau kita buy on weakness di area 200. Artinya kalau dia koreksi seperti ini ya, turun nyentuh 200, berhasil rebound baru kita buy. Ya mudah banget kok ya. Naik ke atas 240 kita buy. Kenapa tunggu 240 kalau kita perhatikan ya, selama dia berhasil breakout ke atas ke 240 dia lumayan bagus ya, potensialnya bisa pakai ke 230 dan 300 ya target price-nya ya, seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja, mungkin setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 boleh tambah lagi atau average up ya. Kalau dia naik ya, kalau dia turun ya jangan di average down. Kebanyakan saya sih kebanyakan sarannya no average down ya, biasakan seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. Arahnya turun ke bawah, kemudian ini sudah mulai naik. Apakah sudah saatnya buy? Tadi ada yang tanya saya di grup saya juga ya. Sebenarnya untuk EMTK ini area buy on weakness sudah saya sebutkan yang paling bawah di 1865. Memang kalau kita lihat di sini ya, hanya hari ini kan di 1735. Maksimum kalau maksudnya minimum ya paling cepat ya. Kalau mau buy tunggu aja kalau dia naik ke atas 1750 lah, atau ikutin garis saya naik ke atas 1865 ya, seperti itu ya. Memang di sini ada resisten 1725 yang sudah pernah saya gambarkan. Jadi tunggu aja naik ke atas 1865 paling amannya seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 1975 kita tambah lagi atau average up. Kenapa kita nggak buy sekarang pas Sunar kan murah? Ya karena kan trennya masih cukup kuat, walaupun ini MA20-nya masih melandai, tapi kan ini penurunannya masih cenderung tajam ya kalau kita lihat ya. Seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri beli banyak-banyaknya ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2150 ya, ya kita bisa aja ngomongnya pamer kemana-mana ya. Wah Pak Sunar saya belinya di 1500 gitu ya. Ya kalau naik Anda pamer kemana-mana ya, seperti itu ya, sombongnya kemana-mana. Tapi kalau turun ya Anda biasanya diem aja ya, seperti itu ya. Umumnya seperti itu ya, saya nggak menilai orang jelek, enggak ya. Tapi biasanya kenyataannya seperti itu. Kenapa kita harus tunggu di atas? Karena untuk konfirmasi ya, selama dia downtrendnya masih kuat ya lebih baik hindari dulu. Karena prinsip saya adalah follow the trend ya. Ya seperti itu ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASII. ASII sudah saya gambarkan ya. Ini area supportnya 6.000 ke atas boleh buy. Ini target resistance dekatnya 6250. Kalau mau buy sekarang boleh nggak maksudnya? Boleh ya, seperti itu ya. Tadi saya sudah sharekan juga di grup kecil saya ya. Saya nambah lagi untuk ASII ya. Sudah saya sharekan. Saya nambahnya di 6125 ya, seperti itu ya. Jadi kalau yang ikutan grup kecil saya, biasanya buy dan saya sharekan ya, seperti itu ya. Grup kecil saya sih free ya, seperti itu ya. Hanya untuk yang berminat aja. Tapi sih seperti itu ya. Jadi naik ke atas 250 mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 450 silakan tambah lagi ya. Memang banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif. Ini arahnya masih turun ke bawah. Nah, seperti itu ya. Karena terus terang aja untuk saham ASII itu sahamnya tipe-tipenya yang cyclical ya. Dalam arti dia tuh mengikuti siklus ya. Kalau misalnya ekonominya lemah atau lagi krisis ya, dia akan turun cenderung lemah ya, seperti itu ya. Walaupun bisnisnya dia itu berbagai macam ya, seperti itu ya. Apakah ini sentimen karena batu bara beberapa saham sudah mulai rebound dia naik ya, kita nggak akan pernah tahu. Tapi yang pasti dia punya anak perusahaan yang bisnisnya di batu bara ya. Salah satunya adalah UNTR ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja untuk ASI masih bisa balik lagi paling tidak ya 6450 lah kalau mau buy sekarang. Itu target price terdekat saya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BBCA. Mungkin yang buy BBCA ini kesel banget Pak Sunar. Seringkali di PHP naik ke atas 7175 kata Pak Sunar boleh buy. Nggak lama lagi turun lagi. Hari ini naik lagi Pak Sunar. Kira-kira gimana? Ya karena saya sudah sebutkan kan, mau buy sekarang boleh aja. Stop lossnya pasang di 7000. Banyak bertahap aja. Kalau mau lebih aman nggak kena PHP 7175 ya tunggu naik ke atas 7350 kita tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 7450 tambah lagi atau gunakan acuan setiap kelipatan
Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Memang di sini untuk BBCA ini MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi kalaupun Anda beli jangan terlalu agresif, banyak bertahap aja. Seperti itu ya. Jadi kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun ya lebih baik jangan di average down seperti itu ya. Jadi itu saran saya. Ini sudah cukup ya, ada totalnya ada 16 saham. Di bagian pertama saya sudah bahas 8 saham, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya kalau mau nonton ya. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa ya, kalau misalnya Anda benar-benar mau menyupport channel Saham Profit ya, Anda sih nggak perlu kasih uang ke saya, nggak perlu ya seperti itu ya. Yang paling penting, yang paling besar supportnya itu kalau nonton dari awal sampai akhir, itu yang paling membantu ya. Karena algoritmanya YouTube ya, semakin banyak watch time-nya itu biasanya rank videonya semakin naik ya. Kalau rank videonya semakin naik, semakin banyak yang nonton, ya mudah-mudahan semakin banyak yang beli. Kalau semakin banyak yang beli, harganya bisa naik ya, kita profit bersama ya seperti itu ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi ya saling menguntungkan lah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan Anda tetap support channel saya ya. Jadi nontonnya dari awal sampai akhir. Walaupun saya kasih chapter-chapternya mungkin bagi yang sibuk belum sempat nonton sampai dari awal sampai akhir ya, mungkin chapter yang sudah Anda inginkan maksudnya chapter saham yang Anda inginkan langsung kan Anda jam boleh ya. Tapi mungkin kalau sudah nggak sibuk, kalau mau ditonton ulang ya dari awal sampai akhir, itu yang paling banyak membantu ya. Saya memang benar-benar terima kasih banyak. Ya kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya doa saya adalah semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.